Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita memperbaiki diri kita. Allah masih memberikan kita istiqomah, senantiasa dimudahkan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan memang hendaknya seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan juga seluruh umat beliau. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana bab yang akan kita baca adalah At-Targhibu fi ta'tibil aulad, anjuran untuk ta'dib. Ta'dib itu sering diartikan mendidik. Jadi kata ta'dib, ad-daba yu'addibu ta'dib, menjadikan anak beradab, atau sering diterjemahkan mendidik. Mendidik itu kan bagaimana agar anak itu menjadi anak yang memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Anjuran agar mendidik anak sehingga anak kita menjadi anak yang beradab, bukan anak yang kurang adab. Karena adab atau akhlak itu adalah sesuatu yang penting, sehingga banyak ulama mengatakan al-adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu, belajar adab sebelum belajar ilmu. Karena terus terang pendidikan kita saat ini itu lebih banyak menonjolkan mungkin masalah ilmunya, sementara adabnya tidak diperhatikan. Sekolah manapun mungkin sekarang, ya kan, yang jadi ukuran anak itu anak yang berhasil atau tidak, yaitu ketika nilainya tinggi. Nilai matematika sekian, nilai ini sekian. Tapi pernah enggak ukurannya masalah adab? Tidak pernah. Dan kadang memang kurang dihargai di tengah masyarakat. Karena memang mendidik adab kepada anak itu waktunya lama, butuh kesabaran, dan tadi kurang dihargai di masyarakat. Masyarakat lebih senang ketika anaknya masih kecil, sudah pintar matematika sekian, nilai matematikanya sekian, nilai ininya sekian, hafalan Qur'annya sekian juz. Itu yang dibanggakan. Tapi tidak pernah coba melihat lain dari sisi adabnya. Bagaimana kemandirian anak? Gimana anaknya setelah 6 tahun belajar di sini? Apakah sudah tumbuh kemandiriannya atau masih sama dulu seperti ketika dia masuk ke sekolah itu? Ya kan? Bagaimana kejujurannya? Nah, yang kayak gitu itu kadang cuek kan? Bagaimana ketaatan kepada orang tuanya? Apakah kalau dia dipanggil langsung mentaati orang tuanya? Harusnya itu. Abdullah bin Mubarak maka kemudian mengatakan tolabtul adaba salasina sanah wa tolabtul ilma isrina sanah. Saya belajar adab itu 30 tahun. Lalu saya belajar ilmu 20 tahun. Maka Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Ternyata beliau mengatakan beliau belajar adab itu sampai 30 tahun
Sementara belajar ilmu beliau cuma 20 tahun. Nah, dalam perkataan beliau yang lain, adab itu 2/3 ilmu. Jadi kalau anak kita kehilangan adabnya, maka dia kehilangan 2/3 ilmu dan tidak akan barokah. Ya kan? Lihat sekarang, mungkin gimana Ustadz Puji, adab anak terhadap guru, adab anak terhadap orang tua, kan? Adab anak kepada siapalah semuanya, orang yang lebih tua, sangat-sangat kurang, sangat-sangat kurang. Nah, itulah kenapa saya nggak tahu. Mungkin Allah mencabut keberkahan dalam pendidikan yang seperti itu. Mungkin, kita nggak tahu, mungkin. Ya. Karena tadi, kalau menurut Abdullah bin Mubarak, adab itu 2/3, maka tinggal 1/3. 1/3 yang difahami mungkin 1/4-nya. Itulah yang dihasilkan dari pendidikan kita. Ya. Kadang-kadang serba salah. Ketika guru mencoba untuk menanamkan adab pun ya, kadang dilaporkan oleh orang tuanya. Ya. Ketika guru memukul apa, itu saya yakin tidak ada guru yang memukul karena dia ingin menciderai anak, itu tidak ada. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu dulu juga dipukul oleh gurunya. Ya, dipukul oleh gurunya. Tapi karena dipukul itulah kemudian Muhammad Al-Fatih menjadi sangat hormat kepada gurunya. Nah, gurunya itulah nanti yang kemudian mendoktrin dia terus-menerus sehingga meyakinkan Muhammad Al-Fatih bahwa kamulah orang yang dijanjikan di hadis Rasulullah SAW yang akan membuka kota Konstantinopel. Itu berawal dari pukulan seorang guru. Jadi pukulan guru itu adalah pukulan berkah. Menyedihkan sekali ketika ada anak dipukul oleh gurunya untuk mendidik di sekolah, lalu orang tuanya ngamuk ke sekolah melaporkan. Saya yakin anak itu nggak akan pernah menjadi besar. Anak itu akan terus menjadi anak yang manja. Apalagi orang tuanya terus seperti itu. Nah, maka al-adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Dan banyak Quran juga, dalam Quran itu banyak Allah Subhanahu wa taala menyanjung tentang adabnya Rasul, akhlaknya Rasul. Misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Nah, itu kan tentang akhlak, tentang adab. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu juga isinya tentang bagaimana Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkat rahmat Allah lah engkau wahai Nabi Muhammad lintalahum, menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah ya. Lemah lembut. Demikian juga tegas bukan berarti kasar. Kadang orang mengartikan tegas itu kasar. Wah, ini pemimpin yang tegas. Itu bukan tegas, itu kasar. Ya. Jadi bedakan mana tegas, mana kasar. Tegas itu tidak harus dengan mengumpat. Ya enggak? Tegas itu tidak harus. Karena sekarang banyak kemudian pandangan seolah-olah orang kalau tegas itu yang banyak mengumpat, mengeluarkan kata-kata celaan-celaan. Oh, dia pemimpin yang tegas. Tegas dari mana? Itu kasar. Itu kasar. Tegas tidak harus mengumpat. Nah, tidak harus mengumpat. Nah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya kamu itu kasar, maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Ini kan pujian. Nah, wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang baik, tidak kasar, sehingga orang-orang tidak lari. Fa'fu anhum, maafkan mereka.
memaafkan, itu juga tentang akhlak. Wastaghfir lahu, mintakan ampun mereka, semuanya tentang akhlak. Nah, jadi termasuk mungkin kekeliruan terbesar adalah ketika kita lebih mendahulukan ilmu kemudian mengesampingkan akhlak. Saya nggak tahu, tapi kurikulum sekarang apa? Pendidikan berkarakter. Pendidikan apa? Nggak tahu, cuma gitu kan. Anak ketika dia bisa jawab pertanyaan yang ada di kertas 100, udah itu anak yang luar biasa. Meskipun nggak tahu akhlaknya kayak gimana. Akhlaknya kayak gimana? Nggak tahu. Padahal yang penting itu ya bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan, mempraktekkan itu yang paling penting. Yang paling penting. Oh, anak bisa menghafal ayat tentang birrul walidain. Oke lah, itu ada nilainya. Tapi bagaimana kelakuan anak itu terhadap orang tuanya, itu kan lebih penting. Itu lebih penting. Nah, itu yang kita kehilangan sekarang. Terus terang, kan? Karena ya tadi orang senangnya sekarang yang dohir-dohir. Masalah menanamkan adab kepada anak, wah ini memang butuh waktu yang lama, butuh kesabaran dan sebagainya. Ya. Maka Imam Malik ketika akan belajar kepada gurunya Imam Malik siapa? Salah satu guru terbesar beliau adalah Rabi'atul Ra'yi. Rabi'ah. Maka ketika Imam Malik kecil itu meminta izin kepada ibunya untuk belajar, Bu, saya ingin belajar kepada Rabi'atul Ra'yi, orang yang sangat cerdas saat itu, sangat cerdas. Maka kemudian ibunya tunggu dulu nak. Kemudian dipakaikanlah pakaian terbaik, dikasih surban kasih ini yang terbaik. Kemudian ibunya pesan, nak, belajarlah darinya adab, barulah belajar darinya ilmu. Itulah pentingnya guru itu tidak hanya pinter. Karena ternyata yang paling utama sungguhnya bagaimana guru mengajarkan adab. Kalau guru cuma mengajarkan pinter, ya tadi, maka lahirnya anak-anak yang tadi cuma mengandalkan itu. Kalau suruh menyebutkan sholat 5 waktu, hafal, rokaatnya hafal, bacaannya hafal. Tetapi ketika pertanyaan dirubah, dalam sehari semalam berapa sholat yang sudah kamu lakukan? 0. Kalau ditanya sholat 5 waktu yang wajib ada berapa? Sholat yang wajib ada berapa? Saya yakin semua satu sekolah bisa jawab 5. Tapi ketika pertanyaan dibalik, tadi siapa yang sholat subuh? Itu zong. Sering zong. Iya, karena tadi kita baru sampai situ. Nah, itu tugas. Nah, ini tugas kita kan, mengajarkan kepada anak. Nah, maka hadis pertama yang kita baca ini tentang anjuran mendidik anak atau mengajarkan adab kepada anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ketika seseorang mengajarkan adab kepada anaknya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia sedekah 1 sok. Jadi ternyata mengajarkan adab kepada anak bisa jadi lebih besar pahalanya dibandingkan pahala dari sedekah yang dia berikan. Makanya berkali-kali kita sampaikan, jangan pernah putus asa dari mengajarkan adab kepada anak kita, mendidik anak kita. Jangan cuma memasrahkan mendidik anak diserahkan kepada guru di sekolah, tidak. Tugas utama mendidik itu ada pada orang tua, bukan sekolah. Kalau sekolah kayak gitu. Kayak gitu. Waktunya sangat terbatas, gurunya kurang, muridnya banyak, apalagi udah itu.
Itu satu anak berapa menit kira-kira kalau dibagi jumlah guru dibagi jumlah murid. Jadi jangan mengandalkan, oh anak saya sudah saya pilihkan di sekolah favorit. Hele. Bukan itu. Bukan itu. Anak saya sudah saya pilihkan di yang bayarnya mahal. Pendidikan utama ada di orang tua. Ada di orang tua. Makanya kalau ada kesempatan kita sebagai orang tua untuk mendidik, gunakan itu. Jangan sampai ada kesempatan untuk mendidik, malah kita sia-siakan. Nah, jadi yang pertama, ketika seseorang mendidik anaknya, mengajarkan adab pada anaknya, ternyata itu lebih baik dibandingkan dia bersedekah. Nah, hadis kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahalin afdal min adabin hasan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang tua memberikan sesuatu kepada anak yang lebih utama dibandingkan mengajarkan adab. Jangan bangga ketika kita bisa meninggalkan tanah puluhan hektar untuk anak kita, sementara kita lupa untuk menanamkan adab dalam hati anak kita. Jangan bangga. Jangan bangga, oh saya tenang. Kenapa tenang? Oh di rekening saya ada nolnya sampai turah-turah nggak ketulis. Sampai buku rekening nggak muat untuk nulis nol. Tapi lupa bagaimana mengajarkan adab. Mengajarkan adab anak kepada orang tua, anak kepada gurunya, anak kepada semuanya. Lupa. Akhirnya tadi orang tuanya meninggal, orang tuanya mati, hanya meninggalkan tabungan, lupa mengajarkan adab kepada anak. Maka orang tua baru dikubur itu anak sudah tidak ingat lagi sama orang tuanya, sibuk dengan menghabiskan rekening itu. Orang tuanya dibiarkan bingung lolak-lolok di kuburan. Kan? Menanti mana waladun solihun yad'ulahu, kok enggak ada. Karena dia lupa dulu menanamkan akhlak kepada anaknya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh orang tua yang lebih afdal dibandingkan adab yang orang tua ajarkan pada anak. Tapi memang lama mengajarkan adab itu. Lama. Hadis yang ketiga, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Sekali lagi, adab, akhlak, perbaiki akhlak mereka. Nah, maka mungkin di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka ikhtiar kita untuk mentakdib anak. Nah, semampu kita. Yang pertama, dalam rangka takdib anak, menjadikan anak kita beradab, menjadikan anak kita terdidik. Yang pertama yang harus kita perhatikan betul adalah masalah asupan yang dimakan. Jangan sampai anak kita memakan sesuatu yang mengandung subhat. Subhat itu samar, nggak jelas. Ini halal apa haram atau halal antara halal dan nggak ada istilah itu istilah ngarang aja. Antara halal atau haram. Ini halal apa haram? Subhat. Apalagi yang haram. Itulah yang dilakukan oleh ayahnya Imam Bukhari. Itulah yang dilakukan oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ketika menikahi seorang wanita, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka merintahkan kepada bendaharanya, tolong pisahkan
uang yang paling halal, uang yang paling halal akan saya gunakan untuk biaya menikahi seorang wanita yang mulia. Maka kemudian lahirlah dari pernikahan itu seorang luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang dalam pemerintahannya 2 tahun sekian bulan, 2 tahun berapa? 3 bulan atau berapa? Padahal kekuasaannya sampai benua Afrika sana, dari Asia sampai Afrika. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ngelihat suatu ketika melihat gudangnya penuh, Baitul Mal penuh. Marah kepada bendahara, ini kenapa gudang-gudang penuh? Maka jawab bendahara, karena tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Sudah tidak ada orang yang mau menerima zakat. Berarti semuanya orang pengen bayar zakat. Tapi tadi Umar bin Abdul Aziz lahir dari orang tua yang seperti itu. Nah, yang sejak dimulai membangun rumah tangganya itu hanya dimulai dengan cara yang halal, harta yang halal. Nah, sekarang bagaimana kalau memulai rumah tangga sudah dimasuki dengan cara-cara yang nggak benar? Saya nggak tahu lah tentang hukumnya. Cuma kalau dimulai dari ordenan, dimulai dari ordenan, itu kira-kira apa iya rumah tangga yang seperti itu kemudian akan melahirkan keberkahan? Ya kan, biduannya gitu, nyanyinya apa sekarang lagu yang saya juga tahu. Ya kan? Apa iya kita mengharapkan keberkahan dimulai dari yang seperti itu? Ya mungkin, tapi kok ya kalau Umar bin Abdul Aziz justru dimulai tadi, carikan uang yang paling halal yang tidak ada subhatnya, karena saya ingin menikah dengan seorang wanita yang mulia. Ya, perhatikan tuh. Yang kedua, jaga anak dari kemewahan dunia. Jaga. Nah, karena itu bisa menghancurkan fitrah anak. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya itu gimana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di satu lembah yang tidak ada pohonnya. Berarti kalau kita menempatkan keturunan kita di lembah yang enggak ada pohonnya, maka bisa dipastikan di situ penuh dengan keprihatinan. Penuh dengan keprihatinan. Meskipun bapaknya mampu, bapak penghasilan saya miliaran kok sebulan. Tapi hati-hati. Jangan biasakan anak kita dengan kemewahan itu yang nanti kemudian merusak fitrahnya. Saya ada dulu di Tanjung Pinang ini cerita saja, saya salut sekali dengan orang tuanya. Di Tanjung Pinang di Kepri sana, dekat dengan Batam bagian dari Tanjung Pinang, cuma pulau sendiri. Saya di sana numpang ada semacam rumah Quran di sana. Ada seorang anak kakak adik Chinese, keturunan Cina, cuma dia mu'alaf. Saya ngobrol sama ustadznya, saya salut sama orang tua anak itu. Nah, ustadznya itu ketika ngobrol sama saya, ini anak, ini luar biasa. Bapaknya itu punya supermarket. Tahu ya, supermarket tuh ya di sini nggak ada. Yo toko yang besar kali itu. Bapaknya punya supermarket, tapi anak ini nggak tahu kalau bapaknya punya supermarket. Jadi anak nggak membanggakan harta orang tuanya. Hati-hati kalau anak kita cuma membanggakan menghabiskan harta orang, hati-hati. Itu rusak. Kata saya, ini anak itu nggak tahu kalau orang tuanya itu punya supermarket. Terus, kalau orang tuanya ngirim uang saku itu dikirimkan ke rekening saya, rekening ustadznya maksudnya, rekening ustadznya. Nah, nanti ketika anak itu butuh, dah dikasih berapa, misalnya per minggu kasih berapa. Anak itu nggak tahu. Sehingga suatu ketika sama ustadznya ini mau lebaran diajak ke toko untuk beli sarung atau beli baju. Padahal ya itu duitnya orang tuanya, cuma sudah ditransfer
rekening ustadznya. Dibawa itu ke toko katanya, ambil baju. Ternyata dia lihat bandrolnya itu lebih dari 100.000. Dia, enggak lah Ustadz, ini terlalu mahal. Padahal uang dia banyak, cuma di rekening ustadznya. Itu bukan uang ustadznya, itu uang dia. Coba itu, saya salut. Wah, ini luar biasa bapaknya. Beda, coba bayangkan sekarang betapa banyak orang tua ada di sini yang punya supermarket besar itu. Lah ya kan, tapi sudah sok-sokan sama anaknya. Oh, anak diberi fasilitas ini, enggak apa-apa nak, ini mobil bapak. Oh kamu, saya pengen mobil sendiri, belikan mobil. Ya gitu kan. Kasihan. Nah, betapa banyak anak yang seperti itu ketika kecil terbiasa hidup dari harta orang tuanya, maka ketika kemudian ditinggal oleh orang tuanya, anak itu nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, lihat itu kayak orang tuanya kaya luar biasa, anaknya kemudian dimanjakan dengan harta orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, kacau balau, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, hati-hati, jangan sampai anak membanggakan harta orang tuanya. Masa sekali aja anak ke ladang, itu bagus. Sekali aja anak ngarit apa gitu, yang punya ternak, bagus loh. Bukankah seluruh nabi, tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali dia menggembalakan kambing. Enggak apa-apa, bapak punya anak laki-laki, nanti usia kelas-kelas bisa ngarit itu usia berapa ya? Kelas 5 atau berapa? Jangan belikan motor, belikan kambing. Iya, belikan kambing. Nah, ini kambingmu, kamu urusi. Nah, nanti kamu masuk SMP, kambingmu jual untuk biaya sekolah. Wah, itu memang harus di itu. Jangan biasakan anak kita ya cuma bisa membanggakan. Nah, maka ada pepatah Arab, bukanlah pemuda itu yang mengatakan bapakku, oh bapakku. Tapi yang benar pemuda itu ada yang mengatakan ha anadha, inilah saya. Bapakku, nah itu bapakku, tapi inilah saya. Kita coba mendidik anak kita seperti itu, jadi mempersiapkan anak kita agar nanti siap ketika kita harus berpisah. Kita harus berpisah. Anak kita sudah siap. Maka jangan dibiasakan dengan kemewahan. Ya tentu kalau sesuatu yang dibutuhkan silahkanlah. Tapi kalau itu belum umurnya, untuk apa? Hati-hati, kita nggak selamanya akan menemani anak. Kalau kita lupa untuk mencoba menanamkan kemandirian pada anak kita, nanti kita meninggal, meskipun kita meninggalkan harta banyak, tapi anak kita nggak ngapa-ngapain, hartanya habis, udah selesai. Banyak kasus seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana menanamkan sifat malu. Sifat malu ini penting. Bagaimana nanti kalau dia sudah agak besar, kalau kita punya anak perempuan, dia malu ketika di luar rumah tidak memakai jilbab. Oh malu kalau auratnya kelihatan. Itu penting. Kalau kita punya anak yang malu seperti itu, malu ketika ketemu dengan lawan jenis, tidak, itu bagus. Itu tanda yang bagus. Tapi kalau kita lupa untuk menanamkan sifat malu pada anak kita, kemudian anak kita besar tidak memiliki sifat malu itu, maka itu yang terjadi. Bahwa mengatakan kenapa perzinahan itu terjadi? Perzinahan itu terjadi karena hilangnya sifat malu dari anak gadis dan karena yang laki-laki sudah meninggalkan sholat. Biasanya perzinahan terjadi dari dua itu. Ketika yang laki-laki sudah nggak sholat, yang perempuan sudah kehilangan sifat malunya, maka itulah yang terjadi. Maka tanamkan. Nah, aurat, mulai perkenalkan. Meskipun mungkin dia belum berkewajiban untuk menutup aurat secara sempurna, belum mungkin. Tapi mulai ajarkan. Agar nanti ketika dia sudah beranjak mulai puber, mulai balik, maka dia sudah memiliki sifat malu. Malulah kalau aurat saya kelihatan. Nah, ini contoh aja. Nah, terus apa lagi?
Nah, ini jauhkan dari sifat tamak. Akhirnya kan biasanya anak seneng apalah gitu kan. Sini megang apa gitu kan. Nah, yang seperti itu. Maka pernah suatu ketika siapa itu? Anak kecil yang hidup di rumah Rasulullah, makan bersama Rasulullah. Wa kanat yadi tatisu fis sahfah. Tangannya itu kemana-mana. Maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ya gulam, samillah. Kalau makan baca bismillah. Wakul biyaminik, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang paling dekat. Nah, itu untuk melatih. Nah, untuk melatih. Nah, karena bagaimanapun salah satu yang sangat merusak itu adalah syahwat makanan, syahwat perut. Bukankah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena apa? Makan. Betapa banyak penyakit yang sekarang timbul bersumber dari makan itu. Itu juga harus diajarkan. Nah, bagaimana adab makan, nah, itu diajarkan. Dan ketika anak sudah, kan ada anak yang makan terus nggak berhenti terus sampai gitu. Lah ini ajarkan. Tapi yang paling penting dari itu semua ya keteladanan. Ya, kita berbicara teori ke sana kemari, tapi anak tidak mendapatkan keteladanan dari orang yang paling dekat, itu ya sulit. Mau pakai teori apapun gitu. Yang paling utama itu ya keteladanan. Bapak pengen ngajarkan sholat pada anak, pakai teori rukun-rukunnya ini, sunat. Tapi anak nggak pernah ngelihat keteladanan orang tua. Ya, saya yakin itu sulit sekali. Maka dulu kalau sahabat-sahabat itu sering mengajarkan itu langsung praktek. Utsman bin Affan kemudian ngomong sama sahabat di situ, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ngajarkan anak kita sholat, oke, teori, tapi itu teori nanti, terutama anak kita masih kecil, itu butuh keteladanan dulu. Nah, coba orang tuanya sholat dulu, Nah, ada azan, sudah orang tuanya siap-siap sholat, itu kan. Nanti suatu ketika, kalau itu sudah lama anak kita melihat itu, kok pas azan kita pas capek masih tidur, itu selimut kita ditarik sama anak kita, azan gitu. Pernah gitu gak? Pernah anaknya gitu. Ya, ketika kita misalnya anak mungkin melihat kita kalau adzan udah, apalagi kalau bisa sebelum adzan siap-siap, kita sudah berangkat ke masjid, kalau bapaknya ibu-ibunya siap-siap, itu saat nanti kita kok pas adzan belum bangun, anak kita dengar, itu akan dimarahi kita sama anak kita. Adzan, selimut kita ditarik. Keteladanan itu penting. Apapun itu. Mau adab apapun tadi berarti butuh keteladanan dari orang tua dulu. Secanggih apapun metode, sebagus apapun kurikulum, itu enggak keteladanan. Nah, maka guru itu tidak hanya yang paling penting adalah mengajarkan adabnya itu, mengajarkan adab. Terus apa lagi? Ya ini nanti silahkan dianu sendiri. Puji akhlak. Nah, kalau anak kita melakukan hal yang baik, puji dia, nggak apa-apa. Subhanallah, ya kan? Oh anak bapak, ya kan? Ketika dia bisa sholat, alhamdulillah, puji dia, nggak apa-apa. Nah, tapi ketika dia melakukan kesalahan, maka jangan dipertontonkan kepada yang lain, apalagi dibanding-bandingkan, kakakmu dulu nggak kayak gitu. Dia anak sakit hati itu. Pernah nggak yang dulu pernah digitu-gituin sama bapaknya, sekarang saya yakin masih ingat perkataan itu. Dulu kakakmu itu begini, kamu kok kayak gitu. Udah itu ke bawah terus. Anak dibanding-bandingkan itu memang. Nah, jadi ya kadang memang perlu dipuji. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, nah, ya jangan dipertontonkan.
tegur, tapi jangan dipertontonkan yang lain, tegur. Nah, nanti keliru lagi, seperti itu. Nah, terus ajarkan mulai ini ya, sedini mungkin kalau yang masih punya anak kecil. Kalau yang sudah besar ya ini memang gimana lagi? Sudah besar memang butuh ya ibaratnya tadi sudah alat, memang butuh usaha yang lebih keras. Nah, ini kalau yang masih kecil, perhatikan juga sholat lah. Berkali-kali kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum wahum abna'u sab'i sinin. Mulai perintahkan benar-benar anakmu untuk sholat itu ketika umur 7 tahun. Nah, sebagian ahli pendidikan Islam itu mengatakan, lah kalau sebelum itu boleh, tapi itu sifatnya ya masih tidak terlalu dipaksakan. Nah, karena bisa jadi ketika kemudian dipaksakan sebelum waktunya, maka anak itu menjadi trauma dengan ibadah. Akhirnya ketika dia besar, dia sudah kos sendiri, merasa lepas dari orang tuanya, sholat ditinggalkan. Banyak kan? Padahal sejak kecil dia sudah dipaksa untuk sholat sama orang tuanya. Baik itu dia kos sendirian, sholat ini dianggap beban, tinggalkan. Karena merasa udah nggak ada yang ngawasi. Nah, ini penting ini. Apa ya? Kalau ibarat mobil. Kalau mobil kita berhenti mogok, itu caranya untuk bisa hidup didorong. Tapi apakah selamanya kita akan mendorong? Kan? Nah, selain dorong, tentu bagaimana biar mobil itu biar bisa di starter apa itu? Apa itu ya? Akinya ya. Dicas dari dalamnya itu. Nah, itu kan yang penting. Sesekali memang butuh dorongan, sesekali. Tapi nggak mungkin didorong terus. Masih SD setiap mau sholat didorong. Naik sudah SMP tetap didorong. Mulai digebuki gitu kan. Bahkan sudah SMA, sudah menikah, apa ya mau didorong terus. Nah, kita lupa untuk memperbaiki akinya sehingga dia tidak bisa nyetater sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu ya. Jadi sholat, bersuci dan sebagainya. Penting juga ajari kesopanan. Nah, bagaimana anak itu adabnya kepada guru, bagaimana adabnya kepada orang tua. Nah, itu perlu diajarkan. Maka orang-orang tua kita, saya salut dulu dengan mbah-mbah kita, orang-orang tua kita, ya kan? Dalam masalah panggilan saja kan, kalau orang Jawa ya, saya nggak tahu kalau orang Jawa itu kan ada yang dituakan itu kan. Anaknya kakak meskipun umurnya lebih kecil dibandingkan anak kita, maka biasanya kan membiasakan panggil mbak. Oh itu mbak, itu mas. Kok kita manggil namanya aja, itu langsung dia. Itu masmu, itu mbakmu. Kamu harus tahu adab, gitu. Itu penting. Nah, saya nggak tahu kalau di sini. Masih ya. Nah adab-adab yang kayak gitu, itu perlu. Karena tadi kalau anak kita sudah kehilangan adab, maka yang lahir adalah generasi yang kurang adab tadi, tidak beradab tadi. Udah bisa ya. Tapi tadi lama mengajarkan adab itu lama dan nggak kelihatan sehingga orang nggak menarik. Maka lihat yang dipromokan oleh sekolah-sekolah itu, lulusan hafal sekian juz kan gitu, sekian juz, juara olimpiade apa kan gitu. Tapi enggak dijamin lulus dari sekolah ini taat sama orang tuanya. Dijamin, enggak ada. Ya kan? Terus gitu-gitu. Itu yang dibanggakan. Itu yang ya, akhirnya ya tadi lahirlah generasi-generasi yang jauh dari adab. Nah, nanti insya Allah kalau kita sudah sampai dalam bab adab akhlak, maka itu ternyata luar biasa. Nah, bahkan mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya gini, innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaim wal qa'im.
Sesungguhnya orang mukmin itu bisa menyusul orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat malam dengan cara apa? Husnul khuluq. Jadi orang punya adab yang baik, punya akhlak yang baik, nanti bisa ngimbangi orang-orang yang setiap hari sholat malam, setiap ada kesempatan puasa dia puasa. Nah, kita tahu diri, kalau kita nggak bisa itu, coba kejar dengan husnul khuluq. Dan akhlak adab yang baik itu adalah buah dari akidah dan ibadah yang kita lakukan. Itu buahnya. Nah, ilmu pun kalau tidak dibarengi dengan adab, maka nanti yang terjadi adalah apa? Dia akan melahirkan kesombongan karena dia merasa yang paling tahu. Kalau sudah terjangkiti sombong, dia akan mudah merendahkan yang lain. Nah, ini karena dia belajar ilmu, ilmunya banyak tapi tidak dibarengi dengan adab. Maka Abdullah ibn Mubarak, talabatul adaba thalathina sanah wa talabtu al-ilma isrina sanah. Saya belajar adab itu 30 tahun, saya belajar ilmu cuma 20 tahun. Nah, jadi selamat untuk mendidik anak-anak kita. Jangan lupakan adab. Dahulukan adab, al-adabu qoblal ilmi. Didikkanlah, tanamkanlah adab sebelum yang lain. Mudah-mudahan ketika anak kita memiliki adab, maka kemudian ketika dia belajar dengan ilmu, maka ilmu itu pun akan menjadi ilmu yang berkah karena tadi sudah dibarengi dengan adab. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan adab, betapa banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tetapi karena tidak dibarengi dengan adab, maka ilmu itu melahirkan kesombongan. Ilmu itu hanya digunakan untuk mendebat, yang sana sini ngajak debat. Untuk apa? Ya, padahal kan saya, kata Rasulullah, saya menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walau kana muhiqqan, meskipun dia posisinya benar. Maka itu di medsos itu banyak sekali perdebatan yang nggak jelas, tinggalkan. Nah, kecuali kalau diskusi ilmiah silahkan. Wah, masing-masing dengan ilmunya, diskusi ilmiah dengan argumen-argumennya. Tapi yang terjadi di Facebook, di apa kan enggak kayak gitu. Ngawal gitu, ngotot-ngototan gitu. Akhirnya kemudian terjadi perpecahan, permusuhan. Padahal jelas kalau terjadi seperti itu udah tinggalkan, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, yaitu sekedar renungan bagi kita semua. Bagaimana jangan lupa untuk menanamkan adab kepada anak kita. Jangan cuma materi anak kita yang kita penuhi, yang kita siapkan, tapi kita lupa untuk menanamkan adab sedini mungkin kepada anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang memiliki adab sehingga membawakan keberkahan kepada kita sebagai orang tuanya, tidak hanya di dunia tapi yang lebih penting lagi adalah anak-anak yang memberikan kebaikan kepada orang tuanya terutama di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.